Rasa kepemilikan. Terima kasih Mama. Dokter Dimas kembali memeluk mamanya sebagai ucapan rasa syukur yang memang selalu dilakukan olehnya sejak dia kecil. Mamanya adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki olehnya sejak kecil, sehingga ikatan rasa kasih sayang di antara mereka berdua sangat erat. Sudah, jangan peluk Mama terus. Sebaiknya kamu pulang untuk mandi dan ganti pakaianmu. Setelah itu, kau kan harus siap-siap untuk berangkat kerja. Amelia melepaskan pelukan anaknya dan mengingatkan anaknya sambil menunjuk jam tangannya. Dokter Dimas mengangguk dan kemudian mendekat ke tempat tidur untuk membangunkan Rere. "Hah?" Rere hampir berteriak dengan sentuhan Dokter Dimas di bahunya, dan refleks Dokter Dimas langsung segera menutup mulut Rere. "Jangan berisik, nanti Angel bangun." Dokter Dimas bicara sambil berbisik, dan Rere pun mengerti lalu langsung berubah posisinya menjadi duduk. "Kita pulang sekarang. Mama akan menunggu Angel. Kau bisa beristirahat dulu di rumah dan nanti siang, aku akan menjemputmu lagi untuk datang ke sini." Dokter Dimas masih bicara sambil berbisik sambil menyuruh Rere turun dari tempat tidur dan mengikutinya keluar dari kamar. Walaupun gugup dan masih setengah sadar, Rere mengambil tas tangannya lalu langsung turun dari tempat tidur untuk mengikuti Dokter Dimas. "Ambil uang yang ada di meja itu dan bungkusan makanan. Aku beli untukmu tadi malam," perintah Dokter Dimas pada Rere sambil menunjuk ke atas nakas. "Ah," hanya itu yang keluar dari bibir Rere. "Uang maharku 2 juta rupiah dan makan malamku yang sudah dingin. Aku tetap harus memungutnya dan memakannya. Dan kau menyuruh aku memakan makanan ini? Gila, ini pertama kalinya dalam hidupku aku harus dihinakan. Dibeli dengan nilai serendah ini, dan aku diberi makan bukan dengan makanan yang masih fresh," keluh Rere dalam hatinya. Seumur hidup Rere belum pernah makan makanan yang tidak hangat. Bahkan Rere selalu bisa memilih apa yang ingin dimakannya, dan koki di rumahnya akan memasakkan untuknya. Radit selalu memberikan yang terbaik untuk Rere, sehingga ini adalah shock terapi pertama yang harus dialaminya. Perubahan hidup dari seorang princess menjadi wanita bersuami dari kalangan rakyat biasa. "Rere, kau belum salim kepada mamaku." Dokter Dimas mengingatkan karena hampir saja Rere keluar mengikutinya tanpa menegur Amelia sama sekali. "Ah, maaf, aku sampai lupa." Rere yang baru setengah sadar hampir tidak menyadari keberadaan Amelia di ruangan itu. Dirinya memang mendengar Dokter Dimas bicara bahwa Angel akan ditemani oleh mamaku. Tapi Rere belum sadar betul kalau Amelia ada di ruangan itu. Segera Rere menghampiri Amelia meminta maaf dan salim kepadanya. Walaupun Amelia memandangnya jutek dan pikirannya sudah negatif pada Rere. "Baru berhasil menikahi anakku, kau sudah tidak sopan padaku. Apalagi nanti, kalau kau sudah mendapatkan hati dari anakku. Aku tidak yakin kalau kau akan tetap baik kepada cucuku. Aku akan sangat berhati-hati padamu. Aku tidak akan membiarkan satu kesalahanmu lolos dariku, dan aku tidak akan membiarkanmu menipu anakku. Mungkin kau melihatku sebagai wanita jahat, tapi aku akan terus melindungi anak dan cucuku," gumam Amelia di dalam hatinya. Klek. Rere menutup pintu dan berlari kecil untuk mensejajarkan jalannya dengan Dokter Dimas yang langkah kakinya lebih besar sama seperti Rasya. "Apa kau tidak bisa memelankan langkahmu sedikit?" protes Rere kesal. "Aku sudah terbiasa seperti ini. Mungkin kau yang harus mempercepat langkahmu," jawab Dokter Dimas sambil memasukkan kedua tangannya di sakunya. "Aku kan perempuan. Langkah kakiku tidak sebesar dengan langkah kakimu. Aku harus berlari-lari kecil untuk mensejajarkan langkahmu," protes Rere. "Kau bukan princess lagi, Nona muda Rere. Saat ini, kau adalah istri dari seorang dokter yang sedang mengejar waktu untuk praktek jam 11 siang. Aku sekarang harus sampai di rumah sebelum jam 8 pagi,
dan mempersiapkan semua kebutuhanku untuk bekerja. Setelah itu, aku sudah harus kembali ke rumah sakit jam 9 pagi untuk menghindari macet atau kejadian yang tidak terduga di jalan. Karena itu aku terbiasa berjalan secepat ini. Aku tidak bisa bersantai-santai. Kalimat yang terlontar dari bibir Dr. Dimas yang membuat Rere tersentak dan belum bisa memikirkan jawaban apa yang akan diberikan olehnya. Wah, setelah dibeli dengan harga murah, lalu diberikan makanan dingin yang sekarang aku sedang pegang di kantong kresek, kini dia menyuruhku untuk berjalan cepat hanya untuk kepentingan pekerjaannya saja. Kehidupan macam apa ini? Oh Angelicia, kalau bukan karena aku kasihan padamu, aku akan minta pulang sekarang juga ke rumah papaku. Gumam Rere di dalam hatinya yang memang saat ini Rere bertahan hanya untuk Angelicia. Klek. Wow, bahkan dia tidak membukakan pintu untukku. Gumam Rere di dalam hatinya yang semakin kesal dengan perilaku Dr. Dimas. Tanpa memperhatikan Rere, Dr. Dimas sudah membuka pintu mobilnya dan langsung naik ke kursi pengemudi. Mau tidak mau, Rere harus sendiri membuka pintu mobilnya. Klek. Duduklah di kursi depan. Kalau kau duduk di kursi belakang, kau membuatku terlihat seperti supir, bukan suamimu. Protes Dr. Dimas ketika Rere membuka pintu belakang. Hah? Rere mengernyitkan dahi lalu kemudian menutup lagi pintunya dan pindah ke kursi depan. Kalau kau ingin tidur lagi, tidurlah. Aku akan membangunkanmu kalau kita sudah sampai di rumahku. Biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari rumah sakit menuju rumah. Dr. Dimas menjelaskan dengan tatapan matanya lurus ke depan dan sudah menginjak pedal gas keluar dari parkiran. Apa kau tidak menggunakan sopir? Dr. Dimas menggeleng. Kami punya sopir keluarga, namanya Fajar. Tapi dia hanya menyetirkan untuk mengantar mamaku dan mengantar jemput Angelicia. Kau juga bisa minta antar padanya kalau kau ingin pergi keluar. Apa aku boleh mengunjungi kedua orang tuaku? Tanya Rere lagi sesaat setelah Dr. Dimas menyelesaikan kalimatnya. Dr. Dimas mengangguk. Tapi beritahu aku dulu supaya aku bisa mengatur waktu untuk menjaga Angel. Tapi aku ingin membawa Angelicia ke rumahku. Maksudku rumah papaku. Celetuk Rere. Lama Dr. Dimas belum menjawab, dan kemudian melirik Rere sebentar, lalu kembali melihat lurus ke jalan. Apa kau yakin Angel tidak akan mengganggu bila main ke sana? Dia tidak bisa diam, banyak bertanya, dan cukup merepotkan. Rere menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Dr. Dimas. Kakak iparku akan sangat senang bermain dengan Angel. Adikku juga akan sangat senang bermain dengan Angel. Begitupun mamaku yang seorang dokter anak, juga akan sangat senang bisa bermain dengan Angel. Kau abaikan saja kakakku Rasya dengan papaku. Karena dua manusia itu, Rere menghela nafasnya sambil memainkan bola matanya menunjukkan kekesalannya kepada dua manusia yang disebutkannya di akhir, membuat Dr. Dimas sedikit tertawa ketika melirik menatap ekspresi Rere. Tapi aku lihat mereka berdua sangat menyayangimu. Itu terlihat ketika papamu mengancamku dan bagaimana perbuatannya menunda ijab kabul. Lalu bagaimana sikap kakakmu yang mempersiapkan pengamananmu yang begitu ketat. Dan kau lihat sendiri, bagaimana dia memukulku kan? Mereka berdua memang begitu kalau milik mereka diambil. Mereka akan melakukan hal yang seperti itu. Tapi ketika milik mereka masih ada di tangan mereka dengan sesuka hati mereka melakukan apapun yang mereka mau. Celetuk Rere, lalu diakhiri dengan tawa kecil, mengingat kelakuan kedua orang yang sebenarnya sangat disayangi Rere. Tapi kelakuannya absurd. Hahaha. Dr. Dimas tertawa kecil sebelum melanjutkan kalimatnya. Berarti mereka berdua sekarang merasa aku telah merebut milik mereka yang sangat berharga. Bukankah begitu? Sepertinya begitu. Jawab Rere sambil mukanya bersemu merah. Sejujurnya ini adalah sesuatu yang membanggakan untuknya.
karena dia tidak pernah tahu sebelumnya kalau Rasya dan Radit menyayanginya hingga membuat mereka berdua melakukan seperti yang tadi malam. Tapi apakah benar perkiraan Dokter Dimas? Apakah perasaan Radit dan Rasya seperti yang telah diungkapkannya?